Apa yang sudah masuk? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. 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 Sehat. Baik, hari ini kita belajar tentang teks cerita pendek ya. Nah, melanjutkan dari yang kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah beri kesehatan pada kita sehingga kita bisa bertatap muka walaupun melalui jaringan dan semua dalam keadaan sehat. Gitu. Baik, sudah banyak yang bergabung. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, Mbak Hilwa bisa membantu untuk memimpin doa? Belajar. Kok nggak pernah nyalain mic-nya? Ya, dinyalakan mic-nya. Raditu billahi robba wa fil islami dina wa Muhammad nabiyya wa rasulah. Nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Hilwa. Baik, yang kemarin kita sudah mempelajari tentang cerita pendek dan sudah ada yang mengikuti evaluasi. Nah, hari ini pelajaran. Gitu. Nah, untuk melihat manfaat kenapa kita harus belajar cerpen, silahkan untuk melihat ini dulu. Ada yang mau mengungkapkan kira-kira dari cerita itu pesannya apa? Pembiasaan apa? New normal. Nah, ya itu pembiasaan itu. Terus sama namanya kalau udah tahu mau apa sih? Tadi tuh ujian Ya, itu loh. ujian. Apa sih? Pokoknya tuh dia main game dulu, terus habis itu kuotanya habis, terus dia tuh mau ulangan tapi kuotanya habis jadinya. Kita tulis itu sebenarnya ada pesan gitu, ada pesan yang ingin kita sampaikan. Salah satunya di video yang tadi, menerapkan protokoler kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan begitu. Nah, kemudian ada lagi antara main dan belajar itu diatur sehingga ketika waktunya belajar memang belajar. Karya kita, setiap cerpen yang kita tulis itu mengandung pesan, begitu, mengandung pesan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menyampaikan hal-hal positif pada orang lain. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen. Jadi ada beberapa hal. Unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini berasal dari luar cerpen main. Nah, jadi dari latar belakang masyarakat dengan masalah seperti itu, akhirnya jadilah sebuah video atau cerita pendek yang divideokan. Begitu. Nah, di dalam cerita pendek juga ada nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai agama.
Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin dan sesepuh di daerah kami, Gus Ja'farlah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi Ya. Nah, sekarang kita mau ngegame nih. Nah, tadi kita sudah memahami apa yang sudah disampaikan. Jangan saya. Ya, nanti Usha akan mengundi yang berkaitan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita Gus Ja'far. Nanti kalian mencoba untuk menjelaskan. Misalnya, nanti Usha undi, kira-kira yang keluar kata-kata apa. Nah, kemudian nanti kalian menanggapi. Oke. Tentang alur. Ada yang mau menyampaikan alurnya apa dari Gus Ja'far ini? Campuran bukan ya, Us? Gimana? Apa maju mundur? Karena dia bercerita ya? Cerita yang kemarin-kemarin. Ya flashback nggak sih tadi? Ya, Enggak. Mundur. Maju mundur. Berat. Maju, tapi dia ada flashback ya. Jadi bukan ya. bukan karena ceritanya terus mundur begitu ya, tapi karena dia flashback, mengingat gitu, menceritakan yang sudah pernah dilaluinya. Amanat. Bahwa kita tidak bisa menilai seseorang Dari ramalan. ya dari Dari yang kita lihat benar. Di luarnya. Yang sebenarnya kita tidak mampu untuk menilai seseorang itu gitu. Baik, kita ya tadi sudah kita mendiskusikan beberapa hal tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik melalui Spinwell, dan kemudian kita sudah mendiskusikannya. Nah, sekarang ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kita diskusikan tadi dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang lain boleh menambahkan kalau misalnya ada yang dirasa kurang. Gitu. Dari hasil analisis tentang unsur intrinsik di dalam cerpen Gus Ja'far tadi, yang kita pelajari yaitu cerpen tersebut memakai alur maju, lalu temanya religi, penokohan Gus Ja'farnya itu pandai menyembunyikan sesuatu. Kalau kiainya itu bijak dan serba tahu, tapi beliau memberikan kesempatan orang lain untuk mencari tahunya sendiri. Terus latar sebuah desa terpencil di hutan dan padepokan pesantren. Lalu sudut pandang yang aku dapat, Gus Ja'farnya itu terkadang orang lain menganggapnya berbicara nyeleneh, tapi beberapa waktu kemudian itu sebuah fakta gitu. Terus habis itu gaya bahasa yang dipakainya bisa memberi hikmah dalamnya. Lalu amanatnya yang terakhir adalah kita tidak berhak atau tidak bisa menilai orang dengan susah hati. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Mbak Devta. Ada yang mau menyampaikan unsur ekstrinsiknya? Nah, kemudian kira-kira kalau seperti ini latar belakang penulisnya ada hubungannya enggak dengan latar belakang masyarakatnya? Ada. Penulisnya juga tentunya berhubungan dengan latar belakang masyarakatnya. Dia seorang religi, dia juga seorang yang tinggal di pesantren. Benar yang dikatakan Mbak Devta tadi, unsur intrinsiknya dari alur, dari tokoh penokohan, tema, amanat, benar. Kemudian tadi Usca sudah tambahkan tentang ekstrinsiknya. Nah, kira-kira manfaat yang didapat dari pelajaran kita hari ini apa ya? Dari amanat yang terkandung dalam cerpen Gus Ja'far itu, kita bisa mempraktikkannya di kehidupan nyata, seperti kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja, atau kita seenaknya untuk
apa sih namanya? Menentukan takdir seseorang untuk ke depannya. Benar. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu kita mendapati manfaat bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari sudut pandang kita. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, kita telah belajar tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, dari pelajaran intrinsik dan ekstrinsik ini kita bisa mengetahui isi cerita dan latar belakang cerita atau penulisnya. Nah, jadi kita bisa memahami sebuah cerita utuh. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Kemudian pembelajaran kita berikutnya yaitu tentang langkah-langkah menulis cerita pendek. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita hari ini, silahkan nanti menyelesaikan kuisis. Apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Karena sebenarnya apa yang kita baca dari cerpen yang kita baca itu kita bisa mendapatkan amanat atau pesan. Nah, pesan itu bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus jangan lupa jaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, tetap konsumsi makanan yang bergizi, nutrisi gitu. Buah, sayur tetap dijaga. Nah, semoga kita nanti bertemu dalam keadaan sehat gitu. Sebelum Usca tutup, ada yang mau disampaikan? Enggak, Us. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.